Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat iman Islam, sehat jasmani rohani, istiqomah melakukan kebaikan dan amal sholih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada malam hari ini, tadi siang insya Allah pada 10 Asyura kita berada di tanggal 10 bulan Muharram. Orang Jawa mengatakan surah Asyura, hari ke-10 tanggal ke-10 bulan Muharram. Itu adalah puncak kemuliaan bulan Muharram. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu surat An-Nisa 176. Mohon maaf sebelumnya para jamaah sekalian, yang kajian ini mestinya Minggu malam, saya ganti sementara untuk pertemuan kali ini Senin malam. Ya mohon maaf, ini di bulan Agustus itu banyak kegiatan kampung dan pasti kegiatannya itu dari Sabtu malam, Minggu malam. Kita ini kalau tidak pernah bisa ikut juga nggak enak so. Ya Allah, jadi mohon maaf ya, apunten kata. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi ilmu pengetahuan agama kita. Seiring tambahnya ilmu pengetahuan kita, agama kita mudah-mudahan bisa menjadi tebalnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berada di penghujung surat An-Nisa dan kita akan mengawali surat Al-Maidah. Masih satu ayat surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka, mereka akan minta fatwa kepadamu Muhammad tentang kalalah. Kul, katakanlah Allah yuftikum, akan memberikan fatwa kepada kalian fil kalalah, tentang waris kalalah. Ini mru'un, jika seseorang halaka telah meninggal dunia, laisa lahu, kemudian dia tidak mempunyai waladun, seorang anak, walahu, dan dia mempunyai ukhtun, saudara perempuan, falaha, maka bagi saudara perempuan nisfuma, mendapat bagian separuh dari apa yang taroka, ditinggalkan oleh mayit. Wahwa, dan saudara laki-laki itu yarithuha, mewarisinya semua harta.
Illam yakun, jika bagi si mayat tadi tidak mempunyai laha baginya waladun, seorang anak. Fa in kanata, maka jika ada saudara perempuan itu ithnataini, 2 orang, falahuma, maka bagi kedua saudara perempuan tadi itu ats-tsulusani, 2/3 mimma, dari apa yang taroka telah ditinggalkan harta peninggalan si mayat tadi. Wa in kanu, dan jika mereka adalah ikhwatun, banyak saudara, rijalan terdiri dari saudara laki-laki, wanisaan dan saudara perempuan, lebih dari 2 ke atas. Bagiannya bagaimana? Falid dzakari, maka bagi saudara-saudara perempuan mithlu hadzil unsayain, mendapat 2 kali bagian perempuan. 2 kali mendapat 2 kali bagian saudara perempuan. Yubayyinu, menjelaskan Allahu Allah lakum, bagi kamu sekalian, antadillu, agar kalian tidak tersesat. Wallahu, dan Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentang waris kalalah di dalam surat An-Nisa itu turun 2 kali. Dulu pada waktu pembahasan awal sudah ada waris tentang kalalah. Kemudian di penghujung surat An-Nisa ini juga ditutup dengan waris kalalah. Waris kalalah itu waris apa? Ini terkait dengan sahabat Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga para imam-imam hadis yang lain meriwayatkan, pada suatu hari Nabi Muhammad itu berkunjung ke rumah Jabir bin Abdullah, yang waktu itu Jabir bin Abdullah ini sedang sakit keras sampai tidak sadarkan diri. Ada Rasulullah datang, tidak sadar siapa yang datang itu, karena sakitnya sudah parah. Lalu Rasulullah mengambil air wudhu, dan bekas air wudhu itu dipercikkan di wajahnya Jabir bin Abdullah yang tidak sadarkan diri tadi. Kemudian biidznillah itu sadar, diperciki air wudhu Rasulullah itu. Nah, coba aja jenengan, coba naik ono keluargane sing sampai pingsan gak sadar diri, jenengan wudhu terus mari ngono aire jenengan percikno. Nek diparingi sadar ya alhamdulillah. Nek kok gak sadar ya pancen awak dhewe dudu nabi. Lah ngoten ta? Bu menawa diparingi sadar, ya Allah Gusti, mugi-mugi kalian air bekas wudhu niki jenengan paringi sadar dipyok-pyokno di wajah. Bu menawa diparingi sadar kan ngoten nggih. Nek kok gak diparingi sadar ya memang awak dhewe dudu nabi, ya aja ade ngersula. Akhirnya terus sadar, Jabir bin Abdullah itu sadar. Setelah sadar mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, saya ini kalalah." Artinya apa? Saya ini mau meninggal dunia, tapi saya sudah tidak punya orang tua, tidak punya anak. Saya hanya punya saudara. Gitu. Lantas bagaimana pembagian waris ini ya Rasul? Kan gitu nggih. Lantas bagaimana pembagian waris saya? Saya sudah tidak punya orang tua, nggak punya bapak, nggak punya ibu, terus nggak punya anak. Jadi waris saya ya saudara saya. Gitu. Nah, lalu ayat ini turun. Nah, kemudian ayat ini turun. Jadi maksudnya waris kalalah itu seseorang yang meninggal dunia sudah tidak punya orang tua dan juga tidak punya anak. Itu namanya kalalah dalam bahasa Al-Quran. Tapi dulur duwe. Nah gitu. Maka yang dapat bagian siapa? Berarti saudara-saudaranya. Nah gitu. Piro bagiane? Nah niki. Ini mru'un halaka, jika seseorang meninggal, laisa lahu waladun, dia tidak punya anak, walahu ukhtun, tapi dia punya saudara perempuan 1,
falaha nisfu ma tarok. Maka saudara perempuan satu tadi itu mendapat separuh dari harta peninggalan si mayit tadi. Itu okay. Setelah itu baru kalau masih punya istri si kalalah tadi, baru istri juga dapat. Kan gitu. Tapi saudara perempuan kalau cuma ijen oleh bagian separuh. Wa huwa yarithuha. Nah, kalau dia itu punya saudara laki-laki satu, ini tadi kan contohnya duwe dulur wedok situ oleh bagian separuh dulur wedok situ. Tapi dheweke ini duwe dulur lanang situ, wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Saiki diwalik. Sing meninggal iki dulur wedoke. Ngoten lho. Nek niki wau kan kasusnya sing pertama, dheweke meninggal terus punya saudara perempuan satu. Nah iki diwalik mulai dari ini wa yarithuha. Sekarang yang meninggal lebih dulu saudara perempuannya, dan saudara perempuannya itu juga tidak punya anak, sudah tidak punya orang tua otomatis nggih. Terus dia mempunyai saudara laki-laki satu, wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Maka saudara laki-laki satu itu tadi mewarisi seluruh harta adiknya atau mbak Yunya yang tidak punya anak tadi. Ya, enak ya, oleh warisan kabeh jika tidak punya anak, gitu. Tapi kalau saudara perempuan itu tidak bisa menghabiskan harta. Ya, wong wedok itu walaupun cuma sendirian, notok bagiannya wedok cuma oleh separuh. Gak iso anak wedok ngentekno warisan, gak bisa. Tapi nek anak lanang iso ngentekno kabeh. Itu. Jadi seperti itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Itu. Jadi misalnya walaupun tidak kalalah, ini pembahasannya tidak kalalah, ya. Tidak kalalah. Dia punya anak cuman satu perempuan. Kan gitu ya. Ini jamaah saya ini. Dia kaya. Jadi dunianya akeh, Pak. Rumahnya banyak. Karena kebetulan yang laki-laki dan yang perempuan ini juga pegawai negeri, dan itu pejabat. Jadi bukan pegawai biasa. Jadi setiap dapat gaji celeng itu rupakno tanah, rupakno rumah. Jadi omahe itu akeh. Lah cuma punya anak perempuan satu. Nah, maka kalau dia meninggal, wis wong tuane gak ono, anak perempuan tadi itu cuma bisa mengambil separuh dari harta ayah dan ibunya. Lah selebihnya itu diberikan siapa? Ya dulure bapak, dulure ibu, itu berhak oleh. Itu caranya. Tapi ngene iki akeh sing gak ngerti. Jadi pokoknya nek wis meninggal dunia terus sik duwe anak, ya donyane keduwe anake kabeh. Itu ndak bisa. Kalau anak perempuan nggak bisa memiliki seluruhnya, cuma separuh. Tapi kalau anak laki-laki bisa. Itu bedanya. Di dalam kalalah pun juga begitu sama. Fa'in kanata itu tadi gitu nggih. Jadi nek mayit mau sing kalalah mau gak duwe wong tuwa, gak duwe anakmu, duwe dulur wedok situ, maka saudara perempuan itu dapat separuh. Kalau dibalik yang meninggal itu yang perempuan, terus dia punya saudara laki-laki satu, maka saudara laki-laki satu itu mewarisi seluruh harta peninggalannya. Terus fa in kana tathnataini falahuma thulutsani mimma tarok. Jika saudara perempuan tadi berdua, maka dapat 2/3. Itu 2/3. 2/3 berarti kan separuh dibagi wong loro. Kan ngono ae. Gitu.
Terus wa ingkanu ikhwatan rijalan wanisaan. Jika si mayat tadi itu mempunyai banyak saudara, laki-laki, perempuan, misalnya ya, dulur lanange loro, dulur wedoke telu, berarti 5 misalnya. Maka kalau berbilangan lebih dari 2 ke atas, maka dikembalikan kepada hukum waris asal. Hukum waris asal itu bagaimana? Wong lanang oleh bagian 2 kali bagian orang perempuan. Kembalikan kepada asal. Itu yang laki-laki mendapat bagian 2 kali bagian perempuan. Itu wong Jawa dipek gampange, wong lanang oleh sak pikulan, wong wedok oleh sak indit. Lha ngoten sih. Iku rumusé wong Jawa. Ya sebenarnya juga mengambil dari sini. Nah gitu. Cuman orang-orang tua, orang-orang Jawa ini kan tidak bisa membaca Arab ya. Akhirnya terus dibahasakan dengan begitu. Wong lanang ku oleh sak pikulan. Berarti kan loro kan? Mikul lak loro tuh. Terus wong wedok iku oleh sak indit. Nah, itu sesuai bare ini. Jadi kalau memang berbilangan, baik laki-laki maupun perempuan itu berbilangan lebih dari 2 ke atas, maka dikembalikan kepada pembagian asal. Seorang laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Yubayyinu menjelaskan Allah lakum bagi kamu sekalian antadillu, agar kamu sekalian tidak tersesat dalam hal pembagian warisan ini. Wallahu, dan Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Allah tahu kalau pembagian warisan ini tidak diatur dengan firman-Nya, pasti akan terjadi pertikaian, pertengkaran, percekcokan. Wis diatur kadang-kadang sing dadi gegeran atau dulur itu dadi musuh gara-gara pembagian warisan. Nggih napa mboten? Kuwata to kasus-kasus ngeten iki, gak wau sak dulure gara-gara perkara pembagian warisan. Makanya diatur karo Allah. Gitu. Makanya diatur oleh Allah. Nah, kalau yang waris kalalah yang dulu itu cuma menjelaskan yang dapat itu saudara seibu. Maka di dalam ayat kalalah yang kedua ini dijelaskan baik seibu maupun cuma seayah saja sama-sama dapatnya. Itu sama-sama dapatnya. Makanya ayat itu kadang ayat 1 dijelaskan dilengkapi dengan ayat berikutnya. Gitu. Sampun, ini sudah ganti surat, barangkali ada yang ditanyakan tentang ini. Kok sakit? Oke, coba Pak. Wonten sing biasa lah mboten ngoten nggih. Coba niku. Berarti wonten sing mboten bener setelane. Biasa kok mboten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanyakan mengenai warisan berupa tanah, Ustaz. Ini yang dibagi ini kan 3 saudara, laki 1, 2 perempuan.
Ternyata warisannya itu berupa tanah dijual seharga 240 juta. Terus pembagiannya gimana sih? Ya, jadi begini. Yang bagian perempuan tadi kan ngambil separuh dari hasil penjualan. Misalnya duitnya gampangannya 100 juta, gitu. 100 juta dijukuk separuh dari harta tadi, dijukuk dulur wedok. Mari ngono dibagi karo dulure. Mergo dulure wedok ana loro. Lah sing lanang iki ya ngijeni. Kan 2 kali bagian perempuan. Gitu loh. Jadi lidzakari bagi orang laki-laki mithlu hadzil unsayain seperti bagian 2 perempuan. Nah, gitu loh. 2 anak perempuan. Jadi 2 kalinya. Jadi separuh sing 50 juta anak lanang ngijeni. Lah sing separuh anak wedok dibagi karo dulure. Misalnya ono telu ya dibagi wong telu mau. Nah itu Pak, dalam pembagian warisan. Jadi tetap kita kembalikan kepada hukum asal pembagian warisan. Berarti jumlahnya yang tadi dibagi 2. Nggih. Terus yang separuh untuk perempuan. Separuh untuk perempuan. Perempuannya jual loh. Iya, nah iya. Berarti yang separuh tadi dibagi sak dulure wedok mau oleh selawit-selawit, sementara sing lanang cuma ijen ya. Berarti dia mendapat separuh itu. Gitu, Pak. Nah, ngoten. Ini Ustaz, ini aja mungkin terlanjur ya. Oke. Dibagi sama rata. Itu nyalain hukum agama atau tidak? Ini kan sudah terlanjur ya. Oh, ngoten. Sudah terlanjur dibagi 3 sama rata. Oh, gitu. Nggih. Jadi begini, yang namanya warisan itu adalah haknya ahli waris. Itu nggih. Kalau memang ahli waris menyetujui dengan bagian itu dan sama-sama ikhlasnya, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi Allah itu memberikan aturan begini supaya tidak ada masalah dengan pembagian ini. Tapi kalau tidak memakai apa yang Allah firmankan, asalkan sesama ahli waris tadi menyetujui dengan pembagian sama rata itu, ya sudah jadi. Itu terjadi di keluarga saya, ya. Jadi di keluarga saya itu sudah dibagi, Pak. Ini sakmene iki nggonmu, iki nggone adikmu, nggone Mbak Yumu. Nah, sudah. Nah, ternyata saudara-saudara ini menghendaki wis apa wis didadekno sitok ae. Engko misale kok awak dhewe butuh dodol sak kabreng ya wis didumroto. Misale ana apa maneh kok kebetulan mendesak dodol maneh sak kabreng ya wis dipageroto ae. Ya apa nek ngono? Ya wis kamu. Wong iki lho peninggalane wong tuwa lah, kok kene iki angel. Nah, jadi asal sama-sama ikhlas gak masalah, Pak. Gak masalah. Asal sama-sama ikhlas. Jadi nek ono sing gak trimo, nek gak trimo ya berarti dibagi secara hukum waris sae. Nah, gitu. Gitu loh, nggih. Tapi kalau sudah sama-sama ikhlas, sama-sama ya sudah ada yang gerundel, ya sudah, gak ada masalah kan berarti. Kan ngoten lho. Jadi intinya itu pembagian waris itu biar tidak ada masalah. Segitu doang. Kamu nggih? Oke, monggo Pak. Dibantu Pak Yasin. Oke. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. ada yang menghendaki diberikan dulu oleh orang yang meninggal. Jadi dihibahkan dulu. Hibah itu apakah bisa dari separuh dari harta yang meninggalkan? Terima kasih. Oke.
Nah, kalau hibah itu pembagiannya saat orang tuanya masih hidup. Saat orang tuanya yang mempunyai harta itu masih hidup, kemudian sudah dibagi-bagi. Iki wae adikmu, iki wae mbak yumu, iki wae. Nah, itu namanya hibah karena saat membagi masih dalam kondisi sehat. Nah, kalau hibah yaitu malah keluar dari hukum waris. Kalau hibah berarti sudah keluar dari hukum waris. Nah, jadi kalau hibah misalnya antara saudara satunya dengan saudara yang lain diberi agak lebih, misalnya mengingat tingkat ekonominya ini agak lebih berat beban hidupnya, iki tak kayak sakmene. Nah, misalnya begitu dan sama-sama ikhlas ridho, maka sah. Hibah itu dihukumi sah asalkan pemberian lebih tadi tidak melebihi sepertiga dari yang asalnya didapat dia. Mboten mawon. Kalaupun toh lebih pun nggak apa-apa asalkan tidak melebihi sepertiga. Nah, tentunya juga atas keikhlasan dari semua ahli waris. Nah, ini terjadi di keluarga istri saya, mertua itu juga sudah bagi-bagi, terus sekarang sudah disertifikatkan masing-masing. Nah, jadi sudah aman ya. Soalnya itu rawan, Pak. Iya, nek tiba awak dhewe gak ada masalah. Esok kemungkinan anak cucu kita nanti yang bermasalah. Dan biar tidak bermasalah, nek wis diubano segera disertifikatno. Nah, gitu. Aman wis. Nah, besok nek ono rame-rame, lho iki lho suratnya ono. Nah, enak kan? Nah, gitu loh. Ya kebanyakan sekarang itu karena orang-orang tua dulu itu kan bagine ya ikhlas-ikhlasan kan gitu ya. Tidak ada tertulis, terus mari ngono tiba anak putune rame gegeran. Nah, itu yang hibah itu lebih aman karena orang tua masih sehat gitu ya. Dan apalagi sudah disertifikatkan masing-masing, lebih aman lagi. Jadi meninggal dunia wis gak ono tanggungan apa-apa. Itu nggih. Nah, gitu. Ampun. Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya itu ada seorang mempunyai anak satu, terus kedua orang tuanya itu meninggal. Itu kan warisnya mesti ke anaknya. Yang tadi dijelaskan itu saudaranya mendapat warisan. Kalau anaknya laki-laki berarti berhak. Oh, kalau perempuan ya iya, Pak. Satu lah. Nah, iya, betul. Jadi anak perempuan itu tidak bisa menghabiskan harta warisan. Intinya begitu. Jadi anak perempuan yang tadi mengambil separuh dari harta peninggalan ayah ibunya, kemudian yang separuh ya dihitung dulure bapake, dulure ibuke. Iya. Jadi perempuan itu tidak bisa menghabiskan harta. Bedanya begitu. Kalau anak laki-laki bisa menghabiskan seluruhnya. Ya begitu, Pak. Itu saya baca di berbagai tafsir begitu. Nah, ini yang masih banyak yang belum paham. Nah, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua punya sebidang tanah. Tapi hanya saya jual, saya bagi 3. Rupakan uang, gimana hukumnya? Ya enggak apa-apa tuh, Pak. Hibah itu namanya. Oh, jenengan saya sehat beger-beger ini. Saya khawatir. Iya, betul. Hibah itu lebih aman, Pak. Lebih aman daripada nanti jenengan wis teng alam kubur, anaknya jenengan gegeran. Lebih baik saiki dibagi. Aman, mari ngono ya wis dibagi kok. Meneh kate digegere apane wis gitu loh, nggih. Enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Terima kasih. Nggih. Nah, adapun hukum waris itu pembagian yang dilakukan setelah ayahnya atau ibunya meninggal dunia. Baru dibagi, itu namanya pembagian waris.
Ento demikian kalau pembagian waris itu ahli waris menghendaki dibagi rata, ya enggak apa-apa, haknya dia. Yang penting ini setuju semua, sepakat semua, enggak ada yang gerundel, ya monggo. Itu haknya ahli waris, sudah bukan haknya orang tua kan gitu kan. Misalnya anak-anaknya gitu. Jadi seperti itu saja. Ampun, monggo kalau masih ada. Ini juga kasus yang menimpa teman saya ini. Sudah ditinggal mati ayah dan ibunya. Dulure padahal wis dibagi-bagi itu. Omah situ, iki sampai anduk kene awakmu, iki sampai kene dulurmu setahe, iki sampai kene apa itu awakmu. Dulure telu, wedok loro, dekne lanang. Wis dibagi rata gitu omah situ. Tapi yo gegeran ae. Gegeran ae penting. Akhirnya saya begini, pendapat saya begini. Iki nek sampean tetep kayak ngono, wis gak iso rukun. Dan terus ya apa carane? Omah iku dolen wis entah payu pira, mari ngono bagian. Lah engko terserah gawe jeko omah perumahan ndok ndi utawa gawe ndelek kontrakan ndok ndi terserah. Sing penting wis terjual. Soalnya nek sampean ndok omah situ iku sak dulur, gak jamin aku iso rukun. Ujek ana wong tuane gegeran terus. Jadi begitu. Ya, jadi begitu. Itu harta warisan itu rawan sumber kekacauan. Makanya sampai dibahas dengan ayat waris itu. Nah, gitu ya. Surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Aufu, penuhilah oleh kalian bil uqudi, dengan beberapa akad. Akad itu akdun, ikatan. Uhillat, dihalalkan, lakum, bagi kamu sekalian, bahimatul an'ami, hewan ternak, illa ma yutsla, kecuali hewan yang akan dibacakan alaikum, atas kamu sekalian di bawah ini, ghairu mukhilis soidi, selain hewan yang tidak boleh diburu, tidak boleh berburu, wa antum, sedangkan kalian hurumun, dalam keadaan pakaian ihram, masih melakukan ihram. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu, dia menghukumi, ma, apa yang yuridu, dia kehendaki. Ayat ini, surat Al-Maidah ini surat yang turun di Madinah. Walaupun sebagian ayatnya ada yang turun di Padang Arafah saat Nabi melakukan haji wada. Itu. Makanya cirinya ayat yang turun di Madinah disebut Madaniyah, itu pasti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Cirine ayat itu Makkiyah, diturunkan di Mekah, itu selalu diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu Pak. Jadi kalau ya ayyuhan nas, ya berarti turun di Mekah. Kalau turun di Madinah pasti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kok berbeda? Kenapa di Mekah kok selalu ya ayyuhan nas? Karena Mekah masih jahiliyah. Maka dipanggil oleh Allah wahai manusia. Belum dipanggil wahai orang-orang yang beriman, guru-guru sing iman. Setitik sing beriman. Tapi kalau di Madinah sudah lebih banyak yang beriman. Apalagi sahabat Ansor yang sudah menyambut ketika kehadiran Rasul hijrah dengan para sahabat, sudah banyak yang beriman. Maka bunyi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah oleh kalian
akan akad-akad janji-janji. Janji apa? Janji kepada Allah untuk beriman, mengikuti sunnah Rasulnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Janji kepada sesama manusia. Nah, itu adalah janji-janji yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang beriman. Seluruh janji-janji jangan sampai diingkari. Nah, kemudian setelah itu dihalalkan bagi kamu hewan-hewan ternak, ya, hewan-hewan ternak dihalalkan bagi kamu. Kalau di Mekah ya ada unta, ada kambing, ada lagi apa di sana itu, ya. Kalau di sini kan banyak ya, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada ayam dihalalkan. Di sana juga ada apa itu burung dara itu banyak. Illa mayutla alaikum, kecuali hewan-hewan yang akan disebutkan di bawah ini yang tidak halal bagi kamu sekalian. Ghairu mukhillis saidi. Nah, selain hewan-hewan yang kalian dilarang untuk berburu, wa antum hurum, dan sedangkan kalian berpakaian ihram. Jadi jenengan jangan bayangkan Mekah Madinah itu seperti sekarang, Pak. Dulu Mekah Madinah itu ya sing diarani masjid ya cuma ada garis tepi berbentuk kotak begitu. Dalamnya apa? Pasir. Kan begitu nggih. Jadi ya wis gak ketara masjid. Terus di kanan kiri masjid juga tidak ada bangunan seperti sekarang, hotel berbintang. Saiki Mekah Madinah kan dikelilingi hotel. Lah dulu orang melakukan ibadah haji mulai dari bulan Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Dzulqa'dah itu sudah mulai berangkat dari daerah masing-masing, dari Yaman, dari Mesir, dari Irak, dari Iran. Ya, naik unta, ada yang berjalan kaki berhari-hari menuju Mekah Madinah. Nah, kebiasaan orang Arab itu dulu, ini dulu loh gitu. Dia berangkat haji sambil berburu. Nah, gitu loh, Pak. Jadi dia jalan kaki sambil kalau ada seekor rusa diburu, dimakan, dibuat bekal untuk perjalanan. Bahkan ketika sedang melakukan ibadah haji pun sempat berburu. Loh, kok banyak binatang liar di situ, Ustaz? Ya iya, wong belum ada bangunan sama sekali kok. Masih pegunungan, masih padang pasir, belum ada penduduk padat di situ. Jadi banyak hewan-hewan apa itu berkeliaran di situ itu. Ya. Hewan-hewan apa itu hutan yang berkeliaran di situ. Jadi mereka apa itu berangkat haji itu sambil membawa panah-panah, karena nanti di samping melakukan ibadah haji itu dia itu berburu. Nah, maka di sini ada larangan, tidak boleh kamu berburu wa antum hurum, sedangkan kalian masih berpakaian ihram, belum tahallul. Maka jangan sekali-kali kalau kamu sudah berniat haji terus kamu masih pakaian ihram, terus lalu ada hewan di kanan kirimu mendekat kamu terus kamu buru. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, itu namanya ghairu mukhlis saidi. Nah, yang tidak halal untuk kamu buru wa antum hurum, sedangkan kamu masih dalam berpakaian ihram. Nah, di situ. Innallaha, sesungguhnya Allah yahkumu, memberikan hukum ma terhadap apa yang yuridu, dia kehendaki. Jadi begitulah kondisi orang melakukan haji pada saat itu. Ya, jadi kalau sekarang ya nggak menemukan apa itu binatang di kanan kirinya, wong wis dikelilingi hotel berbintang, nggak ada, Pak, gitu loh. Lah dulu itu wong satu ya
masjidnya belum seperti ini. Yang dua, belum ada penduduk yang ada di sekitar situ. Yang ketiga, belum ada lampu listrik. Ya, hewan-hewan liar itu ya berkeliaran di situ. Gitu loh. Berkeliaran di situ. Makanya karena kondisi seperti itu, Rasulullah tidak mewajibkan atau tidak menganjurkan wanita itu berjamaah ke masjid karena keamanannya terancam. Karena belum ada bangunan, belum ada lampu, sehingga keamanannya terancam, maka Rasulullah tidak menganjurkan wanita itu jamaah ke masjid. Tapi dalam kondisi sekarang, ya monggo, iya kan? Kita keluar masjid itu lampu sak dalan-dalan gak karu-karuan. Jadi ukurannya ketika jenengan berangkat ke masjid, ibu-ibu, apa terancam apa tidak? Tidak sama sekali. Ya, terus masih ngono gawe hadis iku ya gak cocok wis. Lah Kanjeng Nabi ngendikan kados ngoten niku wong keadaannya seperti itu. Lah sekarang sudah berbeda. Ya. Nah, itulah sehingga hukum itu beredar sesuai dengan kondisi zaman yang dihadapi. Itu nggih. Sampun nggih. Iki nek badhe kula terusno waktune pendek. Ayate panjang. Wonten? Nggih, monggo Pak. Mengenai perempuan yang pergi masjid tadi. Oh, nggih. Dibolehkan, tapi tidak wajib Ustaz ya. Enggak wajib. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi seperti itu. Sampun, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita, nggih. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai kepada kita. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.